Bersama gua Ariel Peter Pan dan inilah alur cerita film Renzian Zoe Deye. Selamat menonton dan mendengarkan. Setelah mendapatkan sepakan dari Cheng Sheng, Fu Yao harus terjatuh dari ketinggian. Setelah hampir dekat dengan daratan, saat itulah pedang Cheng Sheng datang menahannya. Tapi cuma sebentar. Pedang itu kemudian kembali melepaskan Fu Yao dan Fu Yao kemudian berdiri kembali. Nah, di sini Cheng Sheng menyuruhnya untuk berlari 100 mil tanpa menggunakan kekuatan rasnya. Ya, tujuan Cheng Sheng supaya Fu Yao mampu mengendalikan kekuatan yang ada pada dalam dirinya. Fu Yao pun mencoba untuk melakukannya, yakni berlari sejauh 100 mil tanpa menggunakan energi kekuatannya. Mulai malam hingga pagi tiba, Fu Yao akhirnya sampai ke garis finish. Rupanya Cheng Sheng adalah seorang guru yang tegas juga keras. Ia kemudian menyuruh Fu Yao untuk menusukkan sebuah kayu ke batu sebanyak 10.000 kali. Fu Yao saat ini dididik agar menjadi pendekar pedang yang kuat dan hebat. Dengan semangat dan keinginan yang tinggi, Fu Yao melakukannya dengan kesabaran. Berharap ia mampu menguasai kekuatan yang ada pada dalam dirinya. Dan juga menjadi seorang pendekar pedang. King Huai melihat Fu Yao pontang-panting berlatih, ia merasa tak tega. King Huai menganggap Cheng Sheng melakukan hal ini sengaja, agar Fu Yao secara perlahan-lahan akan mati. Sampai sini masih belum ada tanda-tanda rencana jahat yang ada di dalam diri Cheng Sheng. Dirinya menjelaskan kepada King Huai, latihan yang telah dilakukan oleh Fu Yao sangat mustahil untuk bisa dilewati. Tapi hingga saat ini, Fu Yao masih bisa berdiri, meski jatuh lagi. 有些事情本来就不能完成，而是告诉他道理。 Siang malam Fu Yao berlatih keras hingga membuat hati King Huai bergetar untuk mengatakan kepadanya. Ia mengatakan kepada Fu Yao bahwa Cheng Sheng mengajari tidak tulus, alias hanya main-main saja. Fu Yao yang mendengar itu, dirinya hanya menghiraukan dan terus memperagakan gerakan pendekar pedang. Tak lama dari itu datanglah Cheng Sheng ke hadapan mereka semua. Setelah melihat usaha keras, memang benar Fu Yao telah sungguh-sungguh. Dirinya pun membocorkan teknik dasar untuk menjadi pendekar pedang. Pertama nalar, pikiran, dan terakhir energi pedang. 神为心神合一，汇聚散于各处的剑气，为找到本心，触发剑气。 Nalar bisa dibilang sumber pencari titik hati agar bisa memicu kekuatan energi pedang. Ketenangan untuk menyatukan hati dan pikiran agar nantinya saat menghadapi lawan tidak panik. Sementara yang terakhir energi pedang, yakni mengumpulkan seluruh kekuatan di satu titik. Setelah menjelaskan 3 hal penting itu, Cheng Sheng berharap kepada Fu Yao agar ia tidak menyia-nyiakan ilmu yang ia telah berikan. 剑气一出，横扫八荒。本帅了，下次明白了吗？你给我用点。 Selain itu, Cheng Sheng menanyakan kepada Fu Yao atas dasar apa sehingga ingin belajar ilmu pedang. Fu Yao menjawab karena pendekar pedang memiliki sebuah kebebasan. Ditambah lagi sebelumnya, Fu Yao telah melihat kehebatan Cheng Sheng yang mampu membelah kepala ular hanya sekali tebas. Nah, di sini Fu Yao menceritakan sedikit masa lalunya kepada Cheng Sheng. Tepatnya saat usia Fu Yao masih 6 tahun, dirinya dikucilkan oleh akademi sebab ia tidak bisa bergabung dengan mereka. Niat hati Fu Yao sebenarnya ingin berada di akademi. Tapi dikarenakan setiap peserta yang ingin bergabung dengan akademi tersebut harus membayar 10.000 tel emas. Fu Yao tak bisa membayar karena ia bisa dibilang orang yang berada. Nah, saat ia merenungi nasibnya, sesosok kakek bayu datang menghampiri dan membawanya ke kota ini.
Sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci hubungan antara Fuyao dan kakek Bayu. Oke, genjot. Hingga saat ini, Fuyao belajar ilmu bela diri hanya melalui sebuah buku. Selain itu, ia juga pernah membaca sejarah 3 ras, ditambah 1 orang pendekar pedang yang mampu mengalahkan Raja Iblis. Itulah alasan terbesar mengapa Fuyao ingin menjadi pendekar pedang. King Huai merasa terzolimi dan langsung menyerang ke arah mereka berdua. 那牛羊郎并不作恶。剑仙曹青丘。 Ya, karena King Huai berasal dari ras iblis, sehingga membuatnya merasa gimana gitu. Kenapa para iblis selalu diburu oleh manusia ya kan? Mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan King Huai dan Huan. Sementara King Huai sepertinya ia masih kesal atas perbuatan Cheng Sheng. 你随意。这小丫头披件身，我要变强。傻徒弟啊！ Saat menuju ke tempat latihan yang akan diberikan kepadanya, Fuyao menanyakan kepada Cheng Sheng berapa lama ia berlatih hingga menjadi pendekar pedang. Cheng Sheng hanya butuh 1 tahun untuk menguasai semua teknik. 用剑气试着练化吧。咱们剑士过了剑气，我也没什么办法，只能走一步看一步。 Jadi menarik, kita tunggu, Cok. Butuh berapa lama Fuyao agar bisa menguasai teknik pendekar pedang? Oke, genjot. Di sini Fuyao dikejutkan dengan kehebatan Cheng Sheng. Hanya menggunakan sebilah kayu, Cheng Sheng mampu membelah batu besar. Agar bisa sepertinya, Fuyao disuruh menahan tubuhnya, sembari mengangkat 1 kaki dan 2 tangannya. 师傅，真的是这样练吗？我怎么觉得怪怪的？ Sementara tak jauh dari mereka, King Huai selalu mengawasi setiap latihan Fuyao. Sepertinya King Huai sangat mencemaskan keadaan Fuyao. So sweet. Malam harinya, King Huai mencoba untuk jujur kepada Fuyao bahwa dirinya akan memenuhi panggilan dari Taoisme Liangxi, karena di sana ia nantinya akan bertarung. Mendengar itu, Fuyao sangatlah cemas akan keselamatan King Huai. Dengan ilmu yang ia miliki sekarang, jauh harapan untuk dapat membantu King Huai. Nah, saat di sela-sela perbincangan, datanglah Cheng Sheng. Ia memarahi Fuyao dan menyuruhnya untuk berlatih. Kini, hanya tinggal Cheng Sheng dan King Huai. Cheng Sheng memberikan sebuah buku kepada King Huai. Ya, buku tersebut isinya tentang teknik bela diri. Cheng Sheng meminta King Huai agar suatu saat nanti membantu Fuyao meningkatkan kualitas bela dirinya. Karena Cheng Sheng tak bisa memastikan untuk terus tinggal di tempat ini. 要让他活着走到。师傅，你的朋友 Singkat cerita, Fuyao mendapatkan ujian yang sesungguhnya, yakni melawan macan putih. Yap, Cheng Sheng menyuruh Fuyao untuk tidak mengeluarkan kekuatan ras iblisnya. Tujuan ini agar Fuyao dapat mengendalikan kekuatannya. Sebab jika kekuatan ras tersebut dikeluarkan, sementara tubuhnya masih belum sempurna untuk menopangnya, maka hal itu tentunya akan membahayakan diri Fuyao. 都是由心而发，自然而然，水到渠成。这样用蛮力，力气用完你就形同废人，也可能是个。 Dengan kemampuan seadanya, Fuyao beberapa kali mendapatkan sebuah serangan dari macan putih. Fuyao mencoba bertahan dan sesekali membalas serangan macan tersebut. Sementara dari ketinggian, Cheng Sheng selalu memberikan arahan agar Fuyao dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Di sela-sela pertarungan, melihat Fuyao mampu mengeluarkan teknik aura pedang, Cheng Sheng sangatlah kagum betapa cepatnya Fuyao mampu menguasai teknik seperti ini. Tapi, semua itu masih tidaklah sempurna. Macan putih tak merasakan efek dari serangan Fuyao. Bahkan, Fuyao harus mendapatkan serangan darinya. Nah, di sini, Fuyao tak dapat mengontrol emosinya. Dirinya mengeluarkan kekuatan ras iblis. Hal ini membuat macan tambah marah. Sedangkan Cheng Sheng juga marah kepada Fuyao karena telah melanggar aturan bertarung ini. Dan film pun bersambung.